Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nisa Mutmainah dari kelas 6A Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Prodi Akuntansi. Judul yang akan saya bahas kali ini yaitu analisis pengaruh profesionalisme dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aditya Pratama, SPD, MPD. Nah, di sini ada topik pembahasan. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Nah, kita masuk ke topik yang pertama yaitu latar belakang. Di sini saya mengambil beberapa poin. Poin yang pertama yaitu profesional dan paham mengenai etika profesi. Di sini saya mengambil contoh kasus Enron yang membuat satu pertanyaan besar terkait dengan integritas dan pemahaman kode etik profesi seorang auditor, di mana Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Nah, sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Anderson mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, di mana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba sebesar 393 juta dolar. Padahal kenyataannya pada periode tersebut, Enron mengalami kerugian sebesar 644 juta dolar yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan Enron. Nah, dari kasus ini dapat dijadikan pelajaran bahwa seorang auditor harus memiliki profesionalitas dalam bekerja. Nah, poin kedua yang saya ambil yaitu tolak ukur profesionalisme auditor. Salah satu tolak ukur profesionalisme seorang auditor adalah bagaimana seorang auditor mengambil keputusan dalam pertimbangan tingkat materialitas agar dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit itu adalah akurat. Nah, di sini jika perkiraan jumlah materialitas terlalu rendah, maka audit yang dilakukan oleh auditor dapat dikatakan tidak efisien akibat konsumsi waktu yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kemudian, apabila perkiraan jumlah materialitas terlalu tinggi, maka auditor dianggap mengabaikan salah saji yang mungkin signifikan, sehingga berpengaruh pada pertanggungjawaban opini yang diberikan yang sebenarnya terdapat salah saji material. Nah, di sini ada dua kasus yang sering dijumpai. Yang pertama yaitu kasus kelalaian auditor dalam mencegah adanya salah saji pada audit laporan keuangan. Ini biasanya sering dijumpai baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, pelanggaran etika profesi juga sangat banyak dijumpai. Biasanya meliputi pemberian opini yang tidak semestinya akibat banyaknya salah saji yang material dan rekayasa laporan keuangan. Nah, hal tersebut jelas melanggar aturan kode etik auditor yang ada. Nah, topik kedua yang saya bahas di sini yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan variabel profesionalisme dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan? Nah, di sini topik yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan variabel profesionalisme dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Yang terakhir di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk penulis sendiri memahami sejauh mana pengaruh profesionalisme dan etika profesi seorang auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam laporan keuangan dan memahami dampak apa saja yang ditimbulkan. Kemudian, untuk para auditor, diharapkan memahami etika profesi auditor dan dapat menerapkan prinsip profesional dalam melakukan kegiatan audit. Kemudian, manfaat untuk mahasiswa yaitu agar menambah wawasan bagaimana sikap profesional dan etika profesi seorang auditor yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja mendatang bagi mahasiswa. Baik, sekian penjelasan yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.